سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه سيدنا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan yang mudah-mudahan selalu dicurahkan rahmat serta hidayah kepada kita. Alhamdulillah, kita malam hari ini kumpul dalam keadaan yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan, dikabulkan daripada segala hajatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pembahasan kita tentang bulan Rajab. Ya, pembahasan kita tentang bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna indatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Tapi bulan di sisi Allah ini bukan bulan Masehi, tutup Januari Februari. Ya, yang dimaksud bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Hijriyah. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai kapan ada 12 bulan ini? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak diciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, disitulah terdapat 12 bulan, tergantung daripada perputaran orbit. Ya, kalau sampean tanya sama saya masalah bulan-bulan ini, masalah perorbit-orbitan ini, ya salah sampean. Ya tanya sama ahlinya. Ini kita menjelaskan tentang Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan ini mulai kapan? Mulai diciptakannya langit dan bumi. Minha, di dalam 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Apa 3 bulan yang berturut-turut? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut yang mulia. Yang sendirian apa? Bulan Rajab. Jadi sampean masih hidup sampai ada di bulan Rajab ini harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena berapa banyak sudah. Kita hitung sekarang sudah. Keluarga-keluarga kita tahun kemarin yang masih hidup, tahun sekarang sudah banyak yang tidak ada. Ya, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa bedanya bulan yang dimuliakan dengan bulan-bulan yang lain? Ya, dikatakan bahwa orang-orang zaman dahulu itu ketika masuk daripada 4 bulan yang mulia, 4 bulan Muharram ini, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terdengar daripada dentuman pedang. Artinya apa? Ketika masuk di dalam bulan yang mulia, mereka seakan-akan tidak punya musuh.
Ya, jadi kalau kita masuk bulan Rajab, sik duwe musuh berarti luwe Yahudi daripada wong Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu ketika masuk 4 bulan yang mulia, mereka menaruh daripada pedang-pedangnya, untuk apa? Memuliakan daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak panah, busurnya itu dilepas sama mereka. Artinya apa? Sudah, tidak mau lagi perang. Tapi nanti ketika keluar daripada bulan yang dimuliakan, lanjut mana? Ya, mereka menghentikan perang hanya untuk memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang Muslim, ya harusnya lebih memuliakan daripada mereka. Di bulan Rajab ini, kemuliaan daripada bulan Rajab itu ada di 10 pertama. Bulan Rajab terdapat kemuliaan yang luar biasa ada di 10 hari pertama. Bulan Sya'ban 10 hari kedua. Bulan Ramadan 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di bulan Rajab terdapat malam Jumat pertama ada di bulan Rajab. Ya, tadi malam Jumat iku duduk gawe seneng-senengan tok. Malam Jumat pertama di bulan Rajab itu adalah malam yang mulia. Kenapa? Dikatakan bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Ya, tujuan mereka apa? Mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayai. Ya, malam Jumat ini, malam Jumat pertama di bulan Rajab, tempatnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, sebelum kalian minta, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulia. Malam Jumat pertama di bulan Rajab adalah waktu yang sangat mulia. Bukan hanya malam pertama di bulan Rajab yang mulia, tapi juga ada malam Jumat pertama ada di bulan Rajab. Itu termasuk daripada malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan disia-siakan. Malam Jumat iki ojo disia-sia. Ya, waktunya kita untuk berdoa. Waktunya kita untuk berzikir. Waktunya kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita minta apapun di malam tersebut, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek sampean turu, ya oleh nih iler. Lek malam Jumat sampean turu, oleh nih iler. Ya, eman-emani. Oleh apa? Jahil. Apa jahil itu? Iya, eman-emani. Malam Jumat di 10 pertama bulan Rajab hanya sekali. Kalau kita sia-siakan, terlewat sudah waktu yang dijamin dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlewatkan dengan hal-hal yang sia-sia. Makanya malam Jumat ini, dan malam-malam selain malam Jumat pertama ini di bulan Rajab, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian 10 kedua daripada 10 kedua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban. Kenapa? Ada malam nisfu Sya'ban. Salah satu malam yang ketika seorang hamba berdoa tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena terdapat malam Lailatul Qadar. Ini 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jarang kita ketahui. Ya. Lek wes wayahe posoan, 10 terakhir bulan Ramadan,
bukan memperbanyak baca doa. Apa sih diperbanyak? Blonjo. Ya, KDS rame. GM rame. Iya. Kalau orang-orang salaf terdahulu, sebelum masuk bulan Ramadan, ya, bulan Sya'ban, bulan Rajab seperti sekarang ini, iki wayahe blonjo. Iya, ini waktunya mereka belanja. Kenapa? Mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu Ramadan untuk belanja. Kenapa? Eman-eman, setahun mek sekali. THR tidak metu. Iya, kalau orang-orang dulu itu tidak ngenteni THR. Jadi ketika selesai daripada Ramadan, mulai nyelengi. Iya, jadi celengannya setahun, tidak usah ngenteni THR, langsung dibuka kayak blonjo. Iya, ini kalau orang-orang zaman dahulu, mbok lek wong saiki, yang ngenteni THR iku wis. Oh, kok berat ngono Bang Mekar ya? Ya di bulan Ramadan jangan sampai pengen kelihatan eksis, pengen kelihatan bagus, ya tapi sampai bercampur aduk ambik Bang Mekar, ojo sampai. Jangan sampai. Kenapa? Karena hal yang mulia tidak bisa bercampur dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Ya, jangan sampai mencampur adukkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa atau ketika Id hari raya, tidak perlu kita bermewah-mewah. Iya, tidak perlu kita bermewah-mewah. Memakai sesuatu yang ada. Apapun itu yang kita punya, itu yang kita gunakan. Karena yang dipakai ketika hari raya Idul Fitri itu adalah yang terbaik, bukan yang terbaru. Yang digunakan adalah pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang terbaru. Kecuali lek pakaian terbaru sampean katim borong KDS, GM sakarmu. Iya, waktunya Idul Fitri itu yang dipakai adalah pakaian yang terbaik. Kita punya pakaian yang terbaik apa? Gamis misalkan warna putih atau baju takwa warna putih. Pakai itu sudah. Iya, Mas yo mari digawe ping 10. Tapi kalau pakaian itu pakaian yang terbaik buat kita pakai, kita gunakan. Iya, tapi kalau sampean punya rezeki lebih atau yang lainnya monggo. Kalau mau nyenengkan anak istri silahkan. Iya, itu mendapatkan pahala plus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nyenengkan hati keluarga. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalimat rojab, dari kalimat rojab itu ada 3 huruf. Huruf yang pertama huruf ro, yang kedua jim, yang ketiga huruf ba. Dari 3 huruf ini memiliki makna tersendiri. Huruf ro maknanya apa? Yang dimaknai oleh para ulama ar-rahmah, tempatnya Allah Subhanahu wa taala membagikan rahmat. Rojab, ro-nya itu artinya rahmat. Jadi di bulan Rajab tempatnya Allah membagikan rahmat kepada seorang hamba. Seorang hamba, ya, ketika mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut insya Allah akan dijamin masuk surga. Karena apa? Karena dalam Al-Quran sudah jelas, udkhulul jannah birahmati, masuklah kalian semua ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal kita. Ya, dan bulan Rajab ini tempatnya kita dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang selalu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan sesuatu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan bulan Rajab dengan sebaik-baiknya. Yang kedua huruf jim. Yang artinya yang
katakan oleh para ulama, yaitu al-jud, yaitu kedermawanan. Ini tempatnya Allah memberikan kedermawanannya. Ya, artinya apa? Kita ingin minta apapun sama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan. Maka nih, ojo bosen-bosen dungo. Iya, kita mendengarkan faedah bahwa hari pertama, malam pertama bulan Rajab dikabulkan doa seorang hamba. Dungo nih dino pertama. Ya ini salah. Iya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu setiap waktu. Mau itu hari pertama bulan Rajab, hari kedua, hari ketiga, ataupun bahkan sampai hari ke-30. Kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu tempatnya di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dino pertama, malam pertama kita doa, iya lek diijabah. Iya lek dikabulno, lek ndak. Makanya kita agar selalu doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lepas untuk selalu berdoa, terutama ingat tadi di malam Jumat pertama bulan Rajab, jangan disia-siakan. Yang terakhir alba, para ulama mengatakan albir, yaitu kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya Allah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Waktunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada semua hambanya. Makanya bulan Rajab disebut dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari 3 hurufnya ini saja mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalam bulan Sya'ban. Kemudian kita bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dan bisa menjalani daripada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diselesaikan urusannya oleh Allah, dalam keadaan dikabulkan hajatnya oleh Allah, dalam keadaan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan dijadikan sebagai anak-anak yang bisa membanggakan daripada kedua orang tuanya. Terkhusus di malam hari ini untuk Ananda Muhammad Hussein Al-Fatih, anak daripada saudara Khairul dan ibunda siapa? Khairiyah. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dijadikan anak-anak yang bisa dibanggakan di dunia sampai di akhirat. Dijadikan anak-anak yang bisa dibanggakan di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga bisa dibanggakan oleh Rasul SAW. Dan mudah-mudahan Ananda Muhammad Hussein Allah jadikan sebagai ulama yang bisa memberikan ilmu kepada kita semua, yang bisa memberikan ilmu yang manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan mudah-mudahan mereka semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu mengamalkan daripada ilmunya, dan dijadikan sebagai anak-anak yang alim, sebagai anak-anak pewaris baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ojo towo-towo. Iya, lek sampean towo-towo sakit sing ngantuk engko akhirnya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa manfaat. Yang sedikit mudah-mudahan bisa menjadikan amal kita menjadi lebih baik lagi. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.